Oke teman-teman, buat kalian yang lagi siap-siap mau masuk SMA di Jawa Timur, ini penting banget. Kita bakal kupas tuntas 3 jalur penerimaan khusus yang krusial banget dalam seleksi penerimaan murid baru atau SPMB buat tahun ajaran mendatang. Pernah dengar istilah jalur afirmasi, mutasi, sama prestasi, terus langsung pusing? Wajar banget. Istilah-istilah ini kedengerannya rumit ya, kayak masuk labirin. Nah, tenang aja. Di sini kita bakal urai satu persatu biar semuanya jadi jelas dan gampang dipahami. Sip, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita pahami dulu apa itu jalur khusus. Terus, kita bedah satu-satu, mulai dari afirmasi, mutasi, sampai prestasi. Dan terakhir, yang paling penting, kita bakal checklist dokumen apa aja yang wajib disiapin. Udah siap? Yuk kita gas! Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih sebenarnya jalur khusus SPMB ini? Gampangnya gini, bayangin aja ada pintu VIP selain jalur reguler atau zonasi. Nah, pintu ini khusus buat calon siswa dengan kondisi-kondisi tertentu. Bisa karena kondisi ekonomi keluarga, karena ikut orang tua yang pindah tugas, atau buat kamu yang punya prestasi keren. Dan ini angkanya nih, 40%. Yap, benar. Gabungan dari ketiga jalur yang bakal kita bahas ini, kuotanya mencapai 40% dari seluruh kursi SMA negeri. Ini bukan jalur cadangan loh ya. Ini kesempatan emas yang porsinya besar banget dan sangat strategis. Sayang banget kalau sampai dilewatkan. Sip, sekarang kita masuk ke jalur pertama. Dan ini yang kuotanya paling jumbo, jalur afirmasi. Jalur ini bisa dibilang adalah jantungnya sistem SPMB yang adil. Tujuannya cuma satu, memastikan semua anak dari latar belakang apapun punya kesempatan yang sama buat sekolah. Coba kita lihat rinciannya. Dari total kuota 30% jalur afirmasi ini, pecahannya menarik banget. Porsi paling gede kalau kita totalin, ada 20% yang disiapin khusus buat keluarga tidak mampu. Ini jelas nunjukin prioritasnya kemana kan? Nah, sisanya masing-masing 5% dialokasikan buat anak buruh dan teman-teman penyandang disabilitas. Adil banget pembagiannya. Jadi intinya apa? Jalur afirmasi ini fungsinya kayak jaring pengaman sosial di dunia pendidikan. Tujuannya simpel tapi penting banget. Jangan sampai kesulitan ekonomi atau kondisi fisik jadi tembok penghalang buat anak-anak pintar dapatin pendidikan berkualitas di sekolah negeri. Nah, ini super penting. Tolong perhatikan baik-baik ya. Banyak banget yang kejebak di sini. Mungkin kamu punya kartu Indonesia Sehat atau SKTM dari desa, tapi untuk jalur afirmasi ini, 2 dokumen itu tidak berlaku. Yang diterima itu cuma 3 ini, kartu Indonesia Pintar, kartu program Keluarga Harapan, atau kartu bantuan pangan non-tunai. Cuma 3 itu. Jadi coba cek lagi sekarang, kartu mana yang kamu punya. Oke, selain kartu-kartu tadi, ada syarat tambahan buat 2 kategori khusus. Kalau kamu mendaftar lewat jalur anak buruh, wajib hukumnya melampirkan bukti kalau orang tuamu itu anggota serikat buruh. Nah, buat teman-teman penyandang disabilitas, harus ada surat keterangan resmi dari dokter spesialis atau psikolog. Ingat ya, suratnya jangan yang sudah lama, maksimal umurnya 1 tahun. Oke, kita lanjut ke jalur kedua, jalur pindah tugas orang tua atau biasa disebut jalur mutasi. Nah, jalur ini spesifik banget. Emang dirancang buat kamu yang harus ikut pindah rumah, pindah kota, karena orang tua dapat tugas kerja di tempat baru. Kuotanya emang gak sebesar afirmasi, cuma 5%. Tapi lihat deh, 5% ini dipecah lagi jadi 2. Yang 3%, porsi yang lebih besar ini, itu buat yang orang tuanya beneran pindah tugas kerja. Sisa 2%-nya, nah ini spesial, buat anak-anak guru atau tenaga kependidikan yang mau sekolah di tempat orang tuanya kerja. Keren kan? Kalau mau pakai jalur ini, syaratnya simple banget. Cuma butuh 2 dokumen kunci. Yang pertama, harus ada surat penugasan resmi dari kantor orang tua kamu. Catat tanggalnya ya, surat ini nggak boleh lebih tua dari 1 tahun pas pendaftaran dibuka. Yang kedua, kamu perlu surat keterangan pindah domisili. Ini bukti kalau keluarga kamu emang beneran pindah. 2 dokumen ini doang, ini tiket masuknya. Alright. Kita sampai di jalur terakhir, dan ini panggungnya para juara. Jalur prestasi hasil lomba. Nah, di sini semua medali, piala, dan sertifikat yang kamu kumpumin selama SMB bakal berguna banget. Ini saatnya pamerin bakat dan kerja kerasmu. Kuotanya sama kayak jalur mutasi, 5%. Dan ini dibagi lagi jadi 2 kategori. Yang 2% itu buat prestasi akademik, ya. Kayak olimpiade sains, matematika, gitu-gitu. Nah, yang 3% porsi lebih besarnya, itu buat prestasi non-akademik. Ini luas banget, bisa dari olahraga, seni, debat, sampai kepemimpinan kayak ketua OSIS.
Eits, tunggu dulu. Ada yang spesial banget di jalur prestasi ini. Namanya Golden Ticket. Ini beneran tertulis di juknisnya loh. Jadi setiap sekolah itu wajib nyediain satu kursi buat mantan ketua OSIS dan satu kursi lagi buat penghafal kitab suci. Keren banget kan? Ini bener-bener penghargaan buat dedikasi di luar bidang akademik murni. Dan jangan salah ya, prestasi yang diakui itu macem-macem banget. Lihat aja daftarnya. Mulai dari yang super akademis kayak OSN, sampai yang butuh fisik kayak O2SN, atau yang artistik kayak FLS2N. Bahkan prestasi keagamaan kayak MTQ dan kepemimpinan di OSIS atau Pramuka juga diakui. Jadi apapun bakat kamu, kemungkinan besar ada tempatnya di sini. Banyak juga ya informasinya. Oke. Biar nggak ada yang kelewat dan semuanya nempel di kepala, sekarang kita kumpulin semua poin-poin penting tadi dalam satu rangkuman singkat. Nah, ini dia contekan G2-nya. Boleh di-screenshot, difoto, atau dicatat. Tabel ini ngerangkum semuanya. Nama jalurnya, kuotanya berapa persen, dan yang paling krusial, dokumen utamanya apa. Jadi kamu bisa langsung fokus nyiapin berkas yang paling penting untuk tiap jalur. Jangan sampai salah ya. Nah, sekarang bolanya ada di tangan kamu. Setelah kita bongkar semuanya, coba deh direnungkan. Jalur mana yang paling gue banget? Yang ceritanya pas sama kondisimu. Dan yang terpenting, dokumen-dokumennya atau amunisinya udah siap belum? Ingat, persiapan yang baik itu udah setengah jalan menuju keberhasilan. Semangat ya, semoga sukses!